harus mikir-mikir seperti itu. Enggak cuma saya mau ngikut Al-Mahdi untuk berperang. Manganmu iki piye? Belajarlah dekat sama Allah, itu intinya tetap ada. Nanti jalan-jalan rezeki itu akan Allah yang mengatur. Nanti setelah kemakmuran ini, nah, baru Al-Mahdi meninggal seperti itu. Nah, setelah beliau meninggal, orang-orang Islam ditidurkan. Dan nanti setelah meninggal semua orang-orang Muslim, Dabbah baru muncul dari dalam bumi yang berkepala seperti naga barangkali, seperti binatang, badannya itu seperti ular bulu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya bersama guru kita semua Pak Ustaz Danu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Bang J. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan berbincang-bincang nih mengenai sesuatu yang gambaran, seperti gambaran Bang Edi ya. Iya. Bang Edi ya. Kemakmuran Islam pasca Duhon. Pasca Duhon apa ya? Ini memang saya pernah mendengar cerita seperti itu ya, hadisnya yang menyebutkan bahwa nanti setelah Duhon, Dajjal turun, Ya'juj Ma'juj, kemudian ada kemakmuran Islam atau kebangkitan Islam Bang. Memang kalau kita bicara pasca Ya'juj dan Ma'juj itu di beberapa buku menceritakan Hadis maksudnya Bang ya? Iya, hadis itu kebangkitan Islam atau kemakmuran Islam. Maksudnya makmur itu orang pada sugih semua. Mungkin kebalikan yang sekarang, Pak Tung. Sekarang ini dunia Islam tuh nggak berhenti-hentinya tuh berperang, ditindas ataupun nggak akur satu sama lain. Apakah itu akan begitu selamanya atau setelah Duhon, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, apakah kemakmuran Islam ini seperti apa sih? Nah ini perlu kita tanyakan kepada guru kita. Mudah-mudahan kita juga punya sedikit gambaran-gambaran seperti itu ya Bang. Maksudnya kita ngalamin juga Ustaz, kemakmuran Islam itu sebenarnya Islam itu banyak yang kaya pada waktu itu sehingga pada makmur kemahlifah Rohingyawi seperti itu atau gambarnya seperti apa? Padahal kita bukan kita ya, padahal diceritakan dunia ini habis diporak-porandakan oleh Ya'juj Ma'juj yang beringas dan suka makan orang katanya seperti itu tuh. Menakutkan banget ini. Jadi bismillah ya, bismillah. Jadi pada saat sebelum Duhon itu ada beberapa peristiwa, yaitu nanti di bulan Dzulhijjah itu ada bunuh-bunuhan di daerah Mekah ya, di Mekah, daerah Mekah. Tanda-tanda sebelum Duhon. Kemudian setelah itu nanti ada gempa di Mekah sendiri ya. Nah, gempa tersebut menandakan titik akhirnya akan turunnya asteroid. Nah, turunnya asteroid. maksudnya nabrak bumi. Iya, masuk ke bumi. Oh. Asteroid itu alhamdulillah nanti yang bermedan magnet sehingga semua peralatan-peralatan elektronik, semua peralatan-peralatan modern, mobil dan sebagainya itu akan terhenti dengan Nggak berfungsi. tidak berfungsi. Karena benturan medan magnet tersebut. Karena memang ada medan magnet yang sudah menguasai
benda-benda yang ada di bumi. Sehingga dengan kondisi seperti itu pompa air di rumah nggak akan jalan. Kemudian semuanya chaos, listrik nggak ada, semuanya chaos, pasti cari makan dan sebagainya. Di titik-titik cari makan itu pasti ada bunuh-bunuhan, pasti ada bunuh-bunuhan. Nah dari situ mulailah datangnya Dajjal. Kemudian Dajjal ya mengkafirkan orang Muslim. Kemudian anak buahnya Dajjal yang berperang dengan Al-Mahdi nantinya gitu. Nah kemudian juga Dajjal, anak buah Dajjal yang di Khurasan ya akan berperang dengan siapa? Wallahu a'lam ya. Siapa nanti? Barangkali kalau Dajjal itu dianggap itu jin sama setan, ya berarti teman-teman yang biasanya ruqyah itu barangkali malah bisa mengalahkan barangkali ya. Jadi bisa aja sih ya, bisa aja ya. Coba dikuatkan ilmunya sekarang itu seperti itu. Apalagi nanti ya siapa tahu betul-betul masuk ke lingkungan itu, jadi bisa dikalahkan, jadi bisa teman-teman yang tersebut itu bisa menjadi tentaranya Al-Mahdi lah ya. Nah dari Dajjal itu memang waktunya 40 hari selesai. Setelah Dajjal dibunuh oleh Isa Al-Masih, kemudian muncul Ya'juj Ma'juj. Memang Ya'juj Ma'juj ini waktunya tidak diceritakan. Diceritakan hanya awal Ya'juj Ma'juj di kerangkeng besi dan tembaga oleh Zulkarnain. Nah, di situ Ya'juj Ma'juj itu menurut pemikiran saya itu jin. Menurut pemikiran saya, karena di situ kalau memang ada besi, ada tembaga yang sebegitu besarnya sehingga mengunci gunung, itu berarti akan tertemukan oleh manusia zaman sekarang gitu loh Ji, maksudnya. Jadi pasti akan tertemukan. Loh itu dihilangkan, bukan dihilangkan. Nah itu penguncinya itu sebenarnya adalah doa, rahmat dari Allah Ta'ala yang wujudnya doa. Nanti yang akan membuka adalah Allah Ta'ala jika waktunya sudah sampai. Waktunya sampai itu Dajjal sudah selesai, baru waktunya Ya'juj Ma'juj. Showtime kan gitu ya. Keluar Ya'juj Ma'juj selesai ya. Jadi diceritakan Ya'juj Ma'juj itu kaum zamannya Nabi Adam. Itu berarti kaum itu kan bisa jin, karena kalau zamannya Nabi Adam itu kan hanya manusia saja ya. Jadi jin yang memang ganas dan tidak mengerti maksudnya omongannya manusia seperti itu. Jadi dia tidak akan, hatinya tidak akan sedih dan haru kalau manusia minta ampun, minta tolong, tidak ada. Nah Ya'juj Ma'juj ini Ya'juj Ma'juj ini yang memporak-porandakan bumi nantinya. Ya orang non muslim ya dibantai, yang orang muslim ya dibantai. Dan yang jelas pasti Ya'juj Ma'juj itu membantai orang yang dinasnya Allah itu memang sudah takdirnya mati. Jadi nggak mungkin nyasar orang-orang yang cukup imannya. Pasti ditakdirkan mati oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita harus berpikir, kuatkan iman, kuatkan tauhid, kuatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jangan main-main duniawi, lakukan semata-mata akhirat, lakukan semata-mata lillahi ta'ala, agar nanti Allah yang menjadikan kita selamat. Jadi kita nggak akan bisa selamat dengan baca ini, baca nggak bisa ya. Nah disinilah akhirnya periode tersebut Ya'juj Ma'juj diselesaikan. Menurut hadisnya yang menyelesaikan adalah Isa Al-Masih lagi dengan doanya. Setelah selesai masuklah kemakmuran Islam. Nah kalau memang ada hadis menceritakan tentang kemakmuran Islam, kebangkitan Islam, berarti di titik itu orang-orang dolim itu sudah pada mati. Itu populasi penduduk dunia pada waktu itu kan pertama benturan asteroid aja barangkali sudah ada yang meninggal waktu itu Ustaz ya. Terus ada lagi perangnya Dajjal. Kira-kira sampai pada kejayaan itu populasi penduduk dunia kira-kira
Seberapa itu Pak Ustaz? Ya kalau ada yang cerita, beberapa ulama menceritakan yang mati di titik Ya'juj Ma'juj itu sekitar 3/5-nya kurang lebih. Kuburannya gimana ya? Kok tanya kuburan ngapain? Oh, kamu itu mau hidup mau mati juga nggak tahu. Kok mikir kuburan? Ya kalau dipikir gitu Pak. Yang jelas itu gini. Nanti Ya'juj Ma'juj itu kan tinggi setinggi Nabi Adam dulu lah. 4 kali kita barangkali ya 4 kali kita kurang lebihnya lah diceritakan seperti itu ya. Dan itu kuncinya bahwa dia adalah makhluk yaitu bisa aja jin, yang jin saat ini yang sudah bisa jin yang di sini itu dibunuh nggak bisa, di ini nggak bisa, potong kepalanya tetap aja hidup kan begitu ya. Nah ini harus dipahami, jadi harus dipahami betulan. Jadi jangan untuk main-main kalau memang Allah masih mengizinkan kita hidup loh ya, sehingga kita harus pandai dalam mencikapi ini. Jadi jangan gampang. Nah pada saat berhubungan dengan Dajjal, pada saat berhubungan dengan Ya'juj Ma'juj, itu yang harus kita pikirkan. Manusia pada waktu itu sulit sekali makan. Sangat sulit makan sebenarnya. Karena tidak ada makanan. Ya karena tidak ada makanan. Zaman segitu itu kan masuk hadis Nabi yang menceritakan pada saat Tuhan nanti kita diminta untuk menyediakan menyiapkan makanan 1 tahun untuk cadangan makanan 1 tahun. Di situ kan nggak, insya Allah itu memang betul pada saat turunnya asteroid itu, kemudian ada debu yang kita sebut duhan itu meliputi bumi, itu kan sinar matahari masuk tapi nggak bisa keluar, berarti panas. Dengan panas yang sebegitu, sepertiga air hilang, sepertiga hewan hilang, sepertiga tumbuh-tumbuhan juga hilang. Tumbuhan mana yang hilang, yang nggak bisa ditanam? Tumbuhan seperti padi, gandum, kadang karena dia tumbuhnya itu dia bentuknya bukan hanya perdu, dia batang lemah. Nah makanya harusnya yang harus kita ketahui adalah membawa cadangan makanan itu yang harus. Nah di titik itu orang itu sudah hidup itu sudah bingung, hidup nggak bisa makan, gimana nggak bisa makan? Wong dia itu lahan pertanian nggak punya, tambak ikan juga nggak punya, hewan juga nggak punya, kompor gas nggak ada. Kompor gas nggak ada. Bisa kan paling nggak seperti itu. Banten Gresik ada nggak kira-kira? Banten bakar. Banten bakar Gresik itu masih ada apa enggak? Nah itu orang yang punya unggas, orang yang punya lahan. Kalau dia hanya sendirian atau satu keluarga, pasti dijarah. Itu kan harus difikirkan juga. Makanya harus siap-siap di keluarga itu siapa yang mau berperang untuk memerangi penjarahnya itu. Itu juga harus dipikirkan. Kalau dia punya ikan, dia punya padi lah. Kalau pas turun itu pas padinya enggak nanam gimana coba? Telat nandur iya, nanti bulog dijarah pasti gitu-gitu ya. Nah, bagi pemerintah kalau memang nggak ingin dijarah, gembok aja itu pintu bulognya. Ya pasti dijarah itu pasti. Itu pasti karena orang lapar semua, ya lapar semua. Jadi dari situlah sebenarnya harus kita ketahui, kita sadari yang mau memperkaya diri nggak ada di titik-titik itu. Dia punya emas di rumah, dia punya uang di rumah nggak bisa dipakai. Uang yang jualan nggak ada. Kan mau gimana coba? Iya. Kalau mau beli lipstik, mulai sekarang borong lipstik aja. Mau borong bedak. Nanti kalau pas Tuhan nyenengin suaminya, ya suaminya cari makan, dia nunggu di rumah. Kalau suaminya diizinkan masih pulang, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya wassalam. Kan gitu ya. Nah dari situlah mulai masuk kemakmuran Islam. Kemakmuran ini berarti tidak ada yang rusuhin lah istilahnya. Ya makanya tugasnya Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya sudah benar. Yang kurang ajar diselesaikan. Bunuh. Iyalah
Nah, kalau iya, makanya istilahnya kalau dalam bertanya begini, kita itu sekarang kurang ajar nggak ya? Yang dulu itu menguruk uang dari pembangunan dia jadi direksi, ya silakan. Kalau memang besok dia itu diizinkan masih ada, ya silahkan merasakan. Kan gitu. Yang merasakan nyuruh efisiensi terus menerus ya. Efisiensi itu efisiensi, dihitung itu hitung ulang efisiensi, kita harus efisiensi ya begitu. Ya, benar ya, Majud makan orang ataupun membunuh orang nggak pandang bulu. ya Jud Majud itu sebenarnya nggak makan, dia hanya ambil orang dikremus buang, gitu, atau dipegang, diperwajak gitu ya, itu terserah dia. Nggak pandang bulu kan, dia mau beriman mau nggak beriman. Nggak pandang bulu, wong namanya jin itu mau apa? Jin itu yang dilihatin orang muslim, tidak muslim. Ya itu kan terserah jinnya Ji. Nggak bisa disogok juga. Nggak bisa disogok. Sogok lah pakai apa lah ya, bacaan apa, sogok boleh. Dianjurkan ya. Disuap nggak bisa disuap. Nggak bisa, dan dia tidak punya senjata, hanya ambil, pukul, tendang, banting, tarik, kremus dan sebagainya itu ya Jud Majud itu seperti itu. Dan waktunya memang tidak diceritakan. Iya betul. Makanya kalau memang ya Jud Majud itu sampai diceritakan para ulama itu umpamanya 3/5-nya kurang lebih itu ya berarti ya beberapa waktu melebihi waktu Dajjal barangkali ya. Nah disitulah tugasnya ya Jud Majud. Nah disitu yang harus kita pahami. Setelah itu kemakmuran. Nah kemakmuran itu bukan terus orangnya kaya semua sehingga orang-orang dibilang kemakmuran itu tidak ada yang menerima sedekah. Iya sih memang nggak ada yang menerima sedekah. Lah kenapa? Lah dia sendiri mau bersedekah gimana, mau makan sulit. Uang nggak punya, tanaman nggak punya, dia makan itu dari dikasih sama orang yang lain kan gitu. Dikasih orang yang dia ada berlebih, yang dia makan hanya bisa makan nasi umpamanya pakai garam kalau dekat laut, ngeringin air laut jadi garam, jadi dicampur dengan nasi. Kalau punya nasi, kalau punya jagung, ya seperti itu. Dan waktu-waktu itulah dibilang kemakmuran itu tidak ada persoalan-persoalan rumit termasuk perang. Tidak ada perang, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada ancam-ancaman. Ya ada ngontrak Ustaz, karena tanah banyak, orang udah banyak yang meninggal. Ya tanah banyak, tapi kan kosong, nggak ada orang. Nah dia mau ke sana takut nanti ada yang Majud yang tersisa, kan gitu. Carry Majud. Ya Majud, yang itu kontrakan udah. Nah iya, nah itu kemakmuran itu tidak ada peperangan, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada ancam-ancaman, adanya cuma kalau punya tanah dikerjakan, kalau punya bibit padi ditanam. Mau gontok-gontokan gimana, mau makan aja susah. Mau cerita kaya itu gimana, orang semua kaya lewat apa? Yang cerita kaya itu mbok iya mikir gitu loh, kaya lewat mana? Di kemakmuran ini pengaruh asteroid masih ada apa enggak? Ya masih, sampai nanti kiamat itu sudah tidak ada mobil lagi, mobil itu dongkrong. Jadi sudah disiapkan mobil itu memang untuk beribadah. Kalau punya mobil bagus, untuk mobil Mercy ya untuk ibadah, untuk ngaji, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Punya uang ya untuk sedekah, untuk teman-teman yang sekarang. Kalau memang uangnya lumayan banyak ya beli lahan kan gitu, Ci. Lahan itu apa ya, sedekah lah, itu sedekah nanti kiamat. Ya kan gitu. Makanya kalau jangan minta-minta sedekah, takut nanti kalau minta-minta sedekah diminta lagi sedekahnya kan pusing juga nanti. Takutnya skizofrenia gimana coba. Kalau minta sedekah diminta lagi nggak lillahi ta'ala. Sama karena ngajarinya mana lillahi ta'alanya Ci. Oh, iya kalau niatnya lillahi ta'ala itu mau minta itu malu. Iya. Kan gitu ya. Yang ngajari juga malu minta kan gitu akhirnya. Jadi akhirnya ya lurus-lurus saja. Nah disinilah kemakmuran itu tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perang. Omongan kasar itu ya sangat jarang. Kalau kamu kasar bisa aja kamu mati lewat Jud Majud nanti. Kemakmuran di sini hanya Iya,
Yang ada perang aja Ustaz, apakah secara individu itu dia udah nggak kekurangan lagi? Makanya di sini saya ajak mikir. Yang dimaksud itu. Yang dimaksud kemakmuran Itu, itu insya Allah nggak ada perang. Itu ya prihatin kayaknya hidup Iya, waktu itu. nggak ada perang, nggak ada gontok-gontokan. Kenapa? Dari kemarin itu Dajjal udah pusing. Habis itu ya Majud pusing. Mau tandur tanaman aja pusing, takut dipukul sama Majud. Itu kan gitu dulu itu Ci. Gimana sih? Mau ada emas, emang ya Majud mau disogok sama emas, sama uang. Gimana sih Ci? Iya. Maksud saya tuh Ustaz, kalau kemakmuran itu secara individu udah nggak kekurangan lagi gitu. Gimana sih Haji ini? Bukan cuma perang. Ji. Lah kan ya diodol-odol ya Majud itu pusing loh ya Majud itu di semua tempat kan. Nah kalau gitu itu pada waktu diodol-odol itu saya mau tanya mau makan apa waktu itu saya tanya aja dulu deh. Ya. Wah udah nggak bisa apa-apa. Ya. Kan nyuri-nyuri mau makan aja nyuri-nyuri, mau masak aja nyuri-nyuri. Nanti malam-malam masak ya Majud datang buat dapurnya ditendang. Kompornya rusak, kan nggak bisa masak itu. Kompor apaan kompor? Kan waktu masak ya Majud datang dapurnya ditendang di AC sama Majud. Nggak bisa masak. Kamu urus kan besok. Itu loh sih maksudnya, baru ngurusin makan aja. Paham belum? Baru ngurusin makan aja sulit. Maksudnya Haji tadi, saya mau bertanyanya gini. Lah, makmur itu orang itu kaya apa gimana? Saya tuh baru tanya, makan itu sulit apa enggak sulit? Loh, kok ngomongin kaya gitu loh maksud saya. Malah prihatin. Gimana coba Haji? Gimana sih? Kayanya lewat mana? Jualan asinan Asmuni lagi bisa ndak? Jualan kemana? Mau jualan kemana sekarang? Mau uang itu gak kepake, coba sekarang. Ayo. Istilahnya dibandingkan dengan masa Ya'juj Ma'juj, setelah Ya'juj Ma'juj nggak ada itu udah jauh. Jauh apa? Lebih baik. Bukan jauh lebih baik. Ya alhamdulillah sudah baik. Kalau jauh lebih baik kayaknya enggak deh Ci. Karena kalau jauh lebih baik itu udah naik mobil lagi, bisa makan di warung Padang kan gitu ya. Gitu. Jadi kemakmurannya masih tahap awal ya. Nah, itu yang jadi kemakmuran itu maksudnya nggak ada perang. Itu aja. Itu desa itu makmur itu kalau nggak ada perang, nggak ada kriminal, kan itu makmur sih. Jalan malam-malam itu nggak ada yang ditakutin. Kecuali kuntilanak yang muncul kan gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi kemakmuran itu satu sisi di situ hati tenang dulu. Kemudian kalau masalah kaya nanti dulu kita mikir kaya itu lewat mana kan gitu. Saya tanya mau tanya Haji kerja di MNC berapa puluh tahun? Apa jawab aja sekarang dijawab santai berapa puluh tahun? 27 tahun. Kira-kira bisa kaya nggak di titik itu? Loh, saya tanya nggak apa-apa, santai aja. Kayak biasa kan? Iya. Nah biasa ya. Itu pun gaji atau kelebihan uang itu kan untuk beli makanan. Iya. Lah besok itu kalau mamanya mau beli makanan di mana? Itu dulu aja dulu. Paham sih? Iya paham. Mau beli makanan di mana? Kan kita harus nyangkul dulu. Ya yang jual juga. Lah kan nggak ada yang jual. Mau makmur lewat mana dulu gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah ini yang dulu gaji Haji C. Nah itu ya tanya dulu dia mau makan apa gitu. Kan nggak bisa sebenarnya, nggak bisa di titik itu. gantian Bang J. Kalau dia itu dolim pasti digebuk sama Ya'juj Ma'juj. Udah mana kepala, mana tangan, mana kaki, walau-walau nggak ngerti. Gitu loh Ji, paham ya? Ini baru kita bingung makan. Nah, bingung makan ini kita umpamanya kita nih Ji, nggak punya lahan makanan. Memang makan apa Ji? Coba gimana? Saya tanya sama Haji dulu deh. Iya. Kok iya itu gimana coba? Nggak punya apa-apa. Nah, nggak punya apa-apa, kita mau makan berarti harus
Ya kerja keras juga, kemana kita cari nih? Nah, kerja keras boleh. Bibitnya dari mana? Nah Ji? itu dia maksudnya. Lu kok maksudnya gimana? Dari tadi itu gimana sih? Sama. ya? Bibitnya itu kan nggak ada juga semua sama. Nah, makanya di situ kemakmuran itu harusnya difahami sama yang para dakwah ini loh. Mikirlah. Dengan kemakmuran itu oke, sekarang saya tanyakan, siapa yang mau ngasih uang, siapa yang mau ngasih emas, siapa yang mau ngasih makanan? Apakah Al-Mahdi? Kan nggak bisa ngomong kita. Mau pada waktu itu juga di Arab juga susah makan. Oh, Itu berarti. Ji. Jadi detailnya seperti ini. Selama ini saya itu berpikir wah kemampuan udah langsung tuh otomatis. Nah, ini kayak yang teman-teman saya yang kok dakwah itu Iya. begitu, Sulap langsung wah. jadi penyihir pakai semua. Baju baru, rumah baru. Iya, bagus yang seperti itu. Nah, itu mirip sama yang lain. Baju baru tuh dan Ya nggak apa-apa. Nah, ini kan tadi Ustaz jelasin detail tuh. Iya. Tahapannya Saya juga setelah mikir dari gitu. hancur lebur, Iya. kok kemakmuran? Saya aja mikir, lah wong sekarang aja saya nih Apa? Ngomong apa? Coba Apa tuh ngomong. waktu itu? Nggak, Ngomong. susah makmur apalagi nanti makmur. Uang dari mana? Uang dari Oh, udah mana? pensiun. Udah pensiun. Nah, terus Lah nanti ketemu Dajjal, ketemu Duhon. Duhon. Itu Dajjal. aja sudah susah setahun. Nah, belum. Hmm. Duhon dulu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ketemu Dajjal. Kalau ketemu Dajjal, Nggak mau ketemu Dajjal. nah, ya sudah. Amin lah. Masuk zamannya Dajjal. Terus Dajjal susah. makan susah, nandur sudah susah Mau kira-kira. nandur gimana, Wah? Saya itu tanya, kamu itu punya sawah enggak? Kamu ngomong bisa nandur, sawah aja nggak punya. Gimana mau kemakmuran? Nah, kan gitu harusnya mikirnya itu di situ. Oh, iya benar Pak tuh. Selama ini banyak atau saya berpikir setelah hancur lebur zaman kemakmuran Islam otomatis tuh semua terpenuhi. Taruhlah gini ya Bang J. Oke lah kita siapkan bibit, terus kita punya belilah sekarang lahan bisa nanam, oke? Nanam nih 2-3 tahun. Datang ya Ya'juj Ma'juj dihancurin. Ya nggak, terus mau bilang makmurnya dari mana? Ya'juj Ma'juj itu setelah Dajjal, ya. Dajjal itu umurnya 40 hari. Dan di sini itu masih ada hadis yang menceritakan 1 tahun tidak bisa bercocok tanam. Itu yang harus dipikirin. Stoknya itu dihancurin sama Ya'juj Ma'juj nanti. Stok makanannya. Kalau punya stok, Kalau nggak punya, nah inilah mikir gitu. Ayolah mikir gitu loh. Apa maksud kemakmuran itu? Paling tidak tenang dulu lah hati karena nggak ada perang. Kalau begitu yang namanya kemakmuran tenang hati itu udah luar biasa. Itu tenang hati dulu. Udah Nah, luar biasa itu. ya kita kalau memang diizinkan oleh Allah Ta'ala masih hidup, berarti kan deketin orang-orang yang punya lahan, barangkali dia punya bibit tanaman, sehingga saya deh yang nyangkulin, kan gitu. Bukan datang-datang saya minta makan. Masa begitu? Kalau dia muslim malu-maluin kan gitu. Nah, kalau saya pasti ngomong, kamu bisa kerja nggak? Bisa. Yuk kerjain yuk, kan gitu. Enak, makan bareng-bareng kan gitu. Kan seperti itu harusnya. Jadi bukan terus dari mamanya Al-Mahdi terus ngirim makanan, ngirim uang, ngirim emas, kan nggak seperti itu. Lah yang seperti itu kan kerajaan Arab sekarang yang kaya-kaya, itu pun nggak sampai ke saya. karena udah saya ada ngomong apa pesawat. adanya. Oh, saya hidup di Indonesia, saya juga alhamdulillah dapat rezeki dari Allah Ta'ala di Indonesia, masih dipajekin di negara, kan masih dipajekin. Iya Pak Tung. Kalau kita mikirnya secara teori Tuhan Dajjal ya Ikhwan. Ayo, mana kayanya? Gitu kan? Mana Santai kayanya? kita santai. Tapi setelah didetail begini pusing pala kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Haji nih. Ini nih pada waktu Dajjal nih masih ingin runtang-rantung sama istrinya enggak Haji? Coba saya tanya nih. Ayo. Haji itu pada saat Tuhan itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala Ji. Amin. Satu enggak nyetrika. Nggak ada listrik. Listrik. Benar. Enggak ngepel rumah.
Udah ada air. Banyak mati sih. Gimana coba? Ayo. Iya. Kalau bisa diajak pergi malam-malam, haji lari. Di sini yang harus kita pikirkan gitu loh. Jadi harus mikir. Orang muslim itu dikasih otak itu untuk mikir. ya. Kok dari tadi kok enak-enak sih? Makanya saya pikir itu haji kemakmuran itu otomatis udah kaya raya kita habis Loh, kok kita antar dulu? Tapi saya gitu loh. Tadi berpikir begitu. Sekarang yang belum ada telepon. Kamu tuh sama Haji ngomong deh masalah kemakmuran coba ngomong masalah kemakmuran coba ngomongin coba. Dari kejadian yang sudah ada tadi coba kemakmuran coba. Kemakmuran yang menurut kita adalah kemakmuran zaman sekarang ini gitu loh. Segalanya terpenuhi, semua ada. Oke, sebelum ke situ saya mau ngasih gambaran nih dari Yajud Majud selesai nih didoain sama Nabi Isa nih ya. Ya. Masih ada mayat-mayat nggak di sekitar kita? Nah, itu dia. Saya mau tanya mayat itu mau dikemanain bagi yang Iya. hidup coba. Kalau haji hidup itu gimana coba? Masya Allah baunya udah kayak. Nah coba sekarang coba cerita dulu coba. Nah apa? Kemakmurannya adalah Mau apa? Coba. Baru ngurusin mayat aja dulu. justru sih Kita ngurusin mayat dulu baru bicara makmur. Ya baru bicara makan dulu. Nah, itu. Justru itu Ustadz, selama ini tuh nggak kepikir seperti itu. Kalau Allah itu ngizinin kita hidup ya coba kita ada mayat tuh ya Yajud Majud sudah selesai, dah mati tuh Yajud Majud tuh. Dah nih Isa Al-Masih sudah doain nih kali kan gitu selesai. Dah nggak ada. Mayatnya itu mau digimana? Jangan-jangan mayat itu kita lihat pahanya sapi nanti itu. Malah diguling. Tapi sebagian cerita ada Ustadz, mayatnya ini Allah turunkan belatung-belatung dari hancur, Mayatnya kasih sopo. hujan, Yajud Majud. Oh, mayatnya Yajud Kasih Majud. hujan hilang semua, itu cerita seperti itu Ustadz. Iya boleh lah cerita. Sekarang coba ada nggak mayat taruh di itu jadi kena hujan terus hilang itu ada nggak? Belatung dari belatung. Iya, hancur. saya mau tanya itu sehari atau beberapa waduh. minggu. Saya mau tanya. Iya. Kita itu hidup di dunia, bukan hidup di surga yang kun langsung selesai gitu, enggak. Penelitiannya 1 tahun lebih. Kan ada proses sih. Nah, selama proses itu kita ngapain manusia? Nah, kalau kita itu diizinkan masih hidup ngapain coba? Iya. Ayo, gimana coba? Sulit banget. Terlepas dari stres ya. Itu belum stres. belum yang kena skizofrenia. Traumanya nggak hilang tuh dari Dikejar-kejar Yajud Majud. Yajud Majud tuh traumanya masih. Nah, coba itu stres yang ini bisa hilang ingatan semua. Iya. Nah, inilah yang harus kita belajar berpikir gimana caranya ya. Kalau kita ingin diselamatkan dari Yajud Majud ya kita harus dekat sama Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Bukan hanya cerita besok kemakmuran ini, kok cerita kok seneng-seneng nih. Buat cerita itu yang bener, yang logis-logis gitu loh. Iya. Ya. Kalau memang itu nanti makanya dari ini ya buktiin aja sekarang sudah 3 bulan ini coba zikir aja bisa nggak? Gitu aja. Puasa yang dari sahur sampai maghrib Itu kan tuh sudah Puasa aja dengan catatan maghrib kita istilahnya diyakini udah ada makanan, apalagi ya sampai nggak terhingga. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kalau puasa kan sudah ada yang nyediain. Yang nyediain Allah melalui keluarga kita. Kan gitu. Allah lewat apa? Rizki yang dititipkan kepada kita. Tadi saya tanya sama Haji loh, Haji yang puluhan tahun itu yang kerja di MNC nggak bisa kaya katanya, kata Haji loh ya. Lah ini sudah diuntel-untel sama Dajjal sama Yajud Majud, kok mau kaya itu lewat mana dulu? Kan begitu. Cing. Iya. Cing. Udah pokoknya Ustadz udah jelasin detail seperti ini. Masya Allah Ustadz. Terus gimana? Yang namanya kemakmuran tuh kita harus benar-benar bersyukur. Kalau selamat aja udah bersyukur. Nah, tenang itulah salah satu wujud kemakmuran. Iya. Istilahnya tidak ada goro-goro. Kalau orang Jawa goro-goro itu tidak ada persoalan, huru-hara, perang. Selamat aja udah disyukuri. Iya. Nah, dari disyukuri kan ada yang harus kita kerjakan. Apa? Lah wong sekarang itu pemerintah sama kita aja malah diminta pajak.
Ya kan gitu. Saya juga tidak ada, umpamanya dari pemerintah tidak pernah dibantu. Hanya cuma hidup di Indonesia. Kalau sudah untung kena pajak, ya saya tetap bayar. Wong di sini aja belum ada kemakmuran. Paham ya? Jadi dari uang pajak baru untuk bangun yang macam-macam itu dibilang kemakmuran. Enggak juga. Wong banyak yang protes. Apanya yang makmur? Beli ini aja bisa udah dikatakan makmur. Enggak, belum. Nah, makmur itu insya Allah tidak ada peperangan. Nah, itu hati tenang. Sudah gelendet di tembok bangunan sing hampir roboh itu. Itu kayak film-film kungfu itu kan udah kayak kaipang begitu, itu udah. Itu kalau disimulasikan zaman saat ini itu kira-kira kondisi yang seperti apa itu Pak? Kalau Ya, disimulasikan ya nggak bisa. Intinya harus dimengerti dulu. Kemudian jangan lupa kalau kita itu lapar semua, itu Iya. anjing-anjing itu ikut lapar itu Ji. Oh iya benar, semuanya benar. Lah, kan Jangan udah pada dimakanin juga. makanya kita jangan pelihara anjing. Kenapa ya? Karena memang nanti bisa makan tuannya ya. Nah, di sini harus pikirkan lah, benar-benar difikirkan. Jadi anjing itu nanti pasti akan cari sesuatu yang dia kalau lapar itu pasti mempertahankan hidup. Naluri binatang itu pasti gigit. Nah, kalau yang dia gigit itu mayat masih mending lah. Kalau dia itu sama mayat nggak doyan mau gimana? Waduh. Cari yang agak-agak hidup dulu kan gitu gimana Pak? Nah, inilah yang sebenarnya kayaknya kalau difilmkan itu bagus ini. Ya, berarti hidup itu mungkin harus berkelompok-kelompok gitu mungkin Pak Ustadz ya, supaya ya paling enggak aman dulu berkelompok-kelompok daripada sendiri-sendiri. Ya, Itu Bang J. Udah pernah belum nonton kelompok mempertahankan hidupnya saling memakan, saling membunuh? Kanibal. Enggak ada. Ini harus ada satu nih yang buat jadi makanan, dibunuhlah satu, pilih gitu. Aduh, Masalahnya kan dalam Islam juga nggak boleh makan sesama itu. Ya, terus mau apa itu sama? Itu. Kelompok yang mana coba? Ya inilah yang harus difikirkan. Jadi untuk menuju surga itu memang sulit ya, termasuk yang Tuhan itu memang tersulit. Nah, gimana caranya? Allah itu nanti yang akan mengatur rizki kita. Rizki itu termasuk kehidupan kita. Makanya jangan minta Ada dunia. Allah. Ada Allah di situ. Makanya sejak sekarang kita harus dekat sama Allah Ta'ala. Kuatkan tauhid. Kerjakan semuanya semata-mata Allah Ta'ala, semata-mata lillahi ta'ala. Kerjakan akhiratnya. Nanti Allah yang akan mengatur kehidupan kita. Itu. Iya. Itu. Kalau nggak ada Allahnya stres juga tuh setelah itu. Hah? Stres. Nah, karena ada Allah, insya Allah bagus. Iya. Itu ya. Yang mana ya, terus terus. Sekarang aja belum ada Tuhan udah stres. Mana ada? Ya, jadi ikut pusing tuh saya. Pusing. Jadi intinya seperti itu. Apa namanya? Belajarlah dekat sama Allah itu intinya tetap ada. Nanti jalan-jalan rezeki itu akan Allah yang mengatur. Nanti setelah kemakmuran ini baru Al-Mahdi meninggal seperti itu. Nah, setelah beliau meninggal, orang-orang Islam ditidurkan dalam kondisi lampu belum nyala. Hanya obor. Nah, nanti setelah meninggal semua orang-orang Muslim, Dabbah baru muncul dari dalam bumi yang berkepala seperti naga barangkali, seperti binatang, badannya itu seperti ular bulu barangkali, seperti itu, dan itu memberi peringatan yang masih hidup. Gitu. Sebentar lagi matahari terbit dari barat, seperti itu. Ya, ada yang orang-orang yang tidak suka dengan Islam, nah, karena memang orang Islam sudah ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tinggal orang-orang yang non-Islam, ceritanya seperti itu. Nah, karena dia tahu orang-orang Islam sudah meninggal, dirusaklah Ka'bah.
seperti itu. Nggak ada yang menjaganya Sudah lagi. nggak ada yang menjaga. Nah di titik-titik itu waktunya kapan? Wallahu a'lam. Baru mulai terbit dari barat mataharinya, kemudian mulai luluh lantak dunia ini. Kalau ada yang mau terbang ke bulan, terbang ke Mars, silahkan terbang. Nanti di sana nggak ada apa-apa sampai bumi selesai, semuanya sudah ada di akhirat, dia masih di awang-awang. Kalau ini bercanda ya. Kenapa bercanda? Karena ya sama aja tetap hancur. Karena semua ini alam semesta itu hancur semuanya, diganti dengan kehidupan baru, yaitu yaumul akhir tadi, ada penghisapan, ada perhitungan di pada masa dan sebagainya itu. Silakan. Nah, itu runutannya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam ya. Itu. Udah ditutup Udah lah. patung. Udah. Pusing kepala ini. Kamu sih tanya kemakmuran. Yang Bang ada Haji kemakmuran itu pusing. kita kaya semua. Iya. Apa? Kamu ngomong apa Kita tadi? kaya semua. Saya tanya, kamu kerja di mana dulu? Kaya enggak? Enggak. Lah ya sudah. Apalagi nanti. Apalagi sudah pensiun masih minta kaya. Obsesi yang namanya kemakmuran kan. Ya. Tapi kata-kata kemakmuran itu memang harus benar-benar diteliti lagi itu, diteliti melalui urutan-urutan kejadiannya. Ya, harus seperti itu. Jadi jangan hanya cerita ngalor ngidul, nyenengin orang, nggak taunya blagudus. Besok jadi ya itu akan menjadi ilmu yang bisa menyesatkan sebenarnya. Kalau saya apa adanya. Tapi tadi Pak Ustadz menarik juga tuh, nyala pakai obor. Lah itu nanti minyaknya juga kan sudah nggak ada minyaknya itu harus Minyak pohon, jarak, minyak pohon. Ya. hidupin apinya pakai apa? Cet. Itu batu. Wah. Nah, ono batu. Kan Kan kalau tanya kan pakai minyak kelapa, insya Allah bisa. bisa dikit. Berarti nanam pohon kelapa. Waduh. Ya, nanam pohon kelapa di jarak, berarti harus ada tentara. Kan gitu aja toh. Kalau ada tentara berarti memang harus ada sesuatu di situ, memang harus komunitas ya. Orang kan harus mikir-mikir seperti itu, nggak cuma saya mau ngikut Al-Mahdi untuk berperang. Manganmu iki piye? Numpak opo? Numpak opo? Gimana ceritanya? Lah, Makin kan- sulit Hah? hidup. Hah? Hidup makin Loh, bukan sulit sebenarnya, ini menerjemahkan keadaan yang nyata. Iya. Bukan awang-awang. Kalau awang-awang itu ramalan. Lemane iki piye? Gitu loh ceritanya. Bukan ramalan, hayalan. Nah iya makanya. Jangan manganmu kuwi piye. Ada yang teman saya itu dakwah, itu dia dakwah, oh Tuhan itu paling nanti masih 50 tahunan. Dia ngomong, saya nanti pasti mati dulu lah kalau bisa. Mati beneran dia. Ya, kena COVID lah, gila. Kan sama, padahal dia bilang COVID itu nggak ada. Orang kayak kita nggak akan kena COVID, malah kena COVID dan meninggal, kan begitu. Aduh, udah tutup aja, pusing saya. Baiklah, Pak Ustadz. Aduh. Wallahu a'lam. Ya. Masalah. Sahabat beriman dimanapun berada, menjadi lemes nih. Puasa kan. Kita tadi sempat bincang-bincang mengenai kejadian kemakmuran setelah Duhon, Masya Allah. Mudah-mudahan tadi pembicaraan tadi itu bisa membuka cara kita berpikir balik tidak ya, bahwa sebenarnya yang disebut kemakmuran setelah Duhon itu yang tidak seperti makmur yang makmur gemah alipah loh Cinawi seperti itu. Demikian sahabat beriman pembicaraan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di video-video yang akan datang yang lebih menarik kajiannya, yang tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jika ada kata-kata kami atau perilaku kami yang kurang berkenan barangkali dilihat di video, kami mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.